Putranya lebih memilih wanita yang membuangnya. Kau pikir Jupiter akan tenang? Yakinlah, Jupiter sedang mempersiapkan penggantungan untuk perempuan jalang itu. Apa? Benarkah seperti itu? Aku tidak percaya. Seorang Rainer bisa hidup tanpa berlindung di ketiak Jupiter? Sami berkata diiringi tawa, seakan itu sebuah lelucon. Dia masih anak-anak, Sami. Kau tidak boleh melupakan kenyataan itu. Tapi perempuan jalang itulah yang seharusnya tahu diri. Ibuku bukan jalang. Jangan pernah menghina ibuku seperti itu. Rainer menggila. Matanya menatap tajam dua orang yang ada di depan mereka. Tapi justru respon Rainer membuat kedua orang itu semakin bersemangat mengatainya. Jika bukan jalang, apakah dia akan berselingkuh? Rainer, kau masih terlalu kecil, jadi kau tidak bisa melihat bagaimana menjijikannya ibumu. Jangan menghina ibuku, kataku, teriak Rainer lagi. Rasanya Valerie tidak bisa menahan dirinya tetap diam. Rainer akan semakin tersulut emosinya oleh kedua orang yang terus menghina dirinya. Gadis itu berdiri memanggil pelayan yang berdiri dekat tembok. Kalian berdua bawa tuan muda ke kamar, perintah Valerie yang langsung dilakukan oleh mereka. Valerie tidak ingin Rainer mendengar perkataannya. Ibu, jangan mendengarkan mereka. Mereka hanya hama yang menggerogoti rumah ini. Rainer masih sempat berkata sebelum dia menghilang di bawah dua pelayan menuju lantai atas. Mungkin selama ini Valerie selalu mengalah kepada wanita iblis itu. Tapi kali ini, karena dia mendengar Patricia terang-terangan mengatai Rainer penyakitan, kemarahan di dadanya pun tidak bisa ditahan lagi. Kali ini, dia akan menunjukkan kepada semua orang yang ada di rumah bahwa dirinya bukanlah orang lemah. Valerie akan menunjukkan bahwa dirinya akan melindungi Rainer dari orang-orang seperti mereka. Kalian menyebutku jalang? Ya, anggaplah aku jalang yang berselingkuh. Tapi apakah kalian sudah lebih baik dariku? Sadarlah bahwa keberadaan kalian di rumah ini hanyalah sebagai beban. Bahkan, Rainer yang masih kecil saja bisa mengatakan kalian adalah hama. Lalu di mana letaknya kalian menjadi lebih baik dari aku? Dia berbicara dengan senyum mengejek, membalas perkataan Patricia dan Sami. Apakah kalian merasa takut aku akan menikmati uang Jupiter? Kalian tidak ingin berbagi? Sangat rakus dan licik. Lihat, dia mengaku sebagai jalang yang berselingkuh. Patricia berkata dan disambut oleh tawa lebar dari Sami. Valerie tidak tahan melihat dua orang yang justru menertawakan dirinya. Bagaimanapun, dia mencoba menyadarkan dua orang ini, itu tidak akan pernah berhasil. Lebih baik dia meninggalkan ruangan itu dan melihat Rainer di kamarnya. Megan, jika kau membutuhkan uang, datanglah ke kamarku. Aku akan memberikanmu uang yang banyak. Sami berkata tanpa lupa tertawa di akhir kalimatnya. Kau ingin tidur dengan jalang itu? Sami, istrimu akan membunuhmu saat pulang nanti? Tentu saja tidak. Aku hanya terlalu kasihan melihatnya mengemis di rumah ini. Sampai rela menjatuhkan harga dirinya yang tinggi. Itu sungguh bukan Megan yang kita kenal selama ini. Ya, itu karena dia hanya seorang gembel yang sudah tidak berguna di luar sana. Pasti selingkuhannya sudah membuangnya, kata Patricia lagi. Valerie tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik. Dia bukan Megan si murahan yang mereka sebut-sebut, sehingga tidak rela dihina keterlaluan seperti itu. Aku mengemis? Kenapa aku harus mengemis di rumahku sendiri? Jupiter memberikan uang yang banyak. Aku bebas memiliki apapun yang aku inginkan, termasuk menghandle uang untuk kalian berdua. Dia berkata untuk mematahkan keangkuhan dua orang itu. Oh ya, kalian mungkin belum tahu aku dan Jupiter sudah sepakat untuk rujuk kan? Jadi aku katakan kepada kalian bahwa selain jadi ibunya Rainer, aku juga istri dari Jupiter Lemanuel, nyonya di rumah ini. Dia berbalik untuk meninggalkan mereka. Tapi baru 2 langkah dia berjalan, Valerie dikejutkan oleh wajah Jupiter yang duduk di kursi ruang keluarga. Gadis itu segera mengingat kata yang baru saja dia lontarkan, dan itu membuatnya sangat malu. Apakah Jupiter mendengarnya? Valerie bahkan berkata, dia adalah istri dari laki-laki itu. Sangat memalukan. Ketika di bawah tadi mereka bertemu tatap, Jupiter langsung menyuruh Valerie naik ke lantai 3.
Gadis itu terlalu kaget sehingga tidak berpikir sudah mengikuti Jupiter dari belakang. Dan di sisi lainlah, dan disinilah dia sekarang duduk di sebuah sofa bersama dengan Jupiter di depannya. Valerie tidak bisa tenang di tempatnya duduk. Ujung matanya bisa melihat Jupiter yang juga terus menatap dari ujung sana. Jika saja dia bisa, ingin rasanya melarikan diri sehingga tidak berada di posisi sulit ini. "Kau istri Jupiter Lemanuel?" kata Jupiter, mengulangi perkataan Valerie di bawah tadi. "Kau juga nyonya di rumah ini? Sangat menarik." Awalnya dia hanya ingin memastikan apa yang terjadi di bawah sana. Jupiter kesal mendengar kebisingan yang memecahkan peralatan makan, sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk turun. Dan ketika akan memasuki ruangan makan, dia terkejut mendengar 3 orang yang sedang saling menyindir di bawah sana. Cukup menarik, sebab mantan istrinya sangat percaya diri menantang Patricia dan Sammy. "Apakah kita memang harus rujuk Megan, Valerie, atau siapapun namamu itu?" kata Jupiter lagi, sengaja menyindir dengan nama yang dia dengarkan pertama kali mereka bertemu di rumah itu. "Mungkin kau sudah sangat rindu menjadi penguasa di rumah ini ya, sampai-sampai kau berani menyebut dirimu sebagai nyonya." Kemarahan Valerie masih terasa sejak di bawah tadi, dan Jupiter kembali memancingnya. Gadis itu tidak bisa menahan diri untuk menutup mulutnya lebih lama. "Mungkin kau sangat merendahkan aku di pikiranmu, tapi seharusnya kau pun malu mendengar seperti itu," balasnya cetus. "Malu? Kenapa pula harus Jupiter yang malu? Dialah yang mengada-ada di depan Patricia dan Sammy. Sedangkan Jupiter hanya orang yang tidak sengaja mendengar keributan itu." Tapi Jupiter tidak tahu jika Valerie melakukannya untuk membela Rainer. Dia sangat kesal pada laki-laki itu dan tidak tahan untuk kembali membuka mulutnya. "Kau bilang kau yang lebih tahu yang terbaik untuk Rainer. Ayah macam apa kau ini? Kau bahkan tidak tahu jika putramu dihina oleh ibu tiri dan saudara iparmu sendiri. Hei Jupiter, biar aku katakan kepadamu bahwa putramu saja bahkan takut mengadu karena kau tidak pernah percaya akan perkataannya," lanjutnya. Sungguh, Valerie tidak tahan melihat Rainer yang tersiksa di rumahnya sendiri, sementara Jupiter hanya sibuk mencari musuh dengannya. Apakah masalah mereka sangat penting melebihi putranya? "Apakah kau pernah bertanya apa yang diinginkan putramu? Aku ragu, bahkan kau tidak pernah mendengarnya bicara." "Diam," Jupiter membentak keras. "Tutup mulutmu dan jangan merasa paling tahu," katanya lagi. Dadanya naik turun oleh kemarahan yang langsung menyergap. Tapi tidak dia pungkiri bahwa hatinya selalu sakit setiap kali mengingat perkataan Rainer di kolam tadi. Jupiter sangat frustasi. Dia tidak bisa mengetahui keinginan putranya. "Karena kau merasa dirimu sangat dibutuhkan oleh Rainer, maka mari kita lakukan apa yang kau sebut itu tadi. Megan, Rosalind, mari rujuk demi Rainer. Aku akan mewujudkan impianmu menjadi nyonya kembali, tapi semua ini hanya demi Rainer." Suaranya melemah, menyadari dirinya kalah oleh kebencian yang dia pupuk selama ini. "Rujuk? Maksudnya Jupiter mengajak Megan, Rosalind, istri yang dulu berselingkuh itu berdamai? Oh Tuhan, di mata semua orang Valerie adalah Megan. Dia sangat terkejut mendengar Jupiter memanggilnya seperti itu. Dan karena Valerie sudah mengambil keputusan menjadi Megan, maka dialah yang rujuk dengan laki-laki itu. Kepalanya menjadi terasa sangat berat, menyadari dirinya akan menjadi istri dari seseorang. "Kau sudah puas?" ucap Jupiter lagi. "Puas," katanya. Jika saja Jupiter bisa membelah isi kepala Valerie, dia akan melihat sangat banyak keraguan dan ketakutan di sana. Valerie sendiri tidak pernah berniat akan menjadi istri laki-laki kasar ini, tapi dia juga tidak bisa mengelak. Valerie sudah melangkah terlalu jauh dan dia harus bertanggung jawab untuk semuanya. Demi Rainer dan demi Nikki yang sedang berjuang untuk sembuh, maka dia akan menjadi istri laki-laki ini. "Mulai malam ini, kau adalah istriku. Kau akan tinggal di kamarku seperti dulu, mengurus semua keperluanku dan Rainer. Kau akan kembali menjadi istri Jupiter Lemanuel, seperti yang kau ucapkan dengan bangga di bawah tadi. Tapi Megan, asal kau tahu,
Semua ini hanya demi Rainer. Jangan berharap aku akan menyentuh dan memperlakukanmu seperti istri sesungguhnya. Maka siapkan dirimu menderita lebih banyak lagi di sisiku. Dia pikir Valerie berharap disentuhnya. Dia pikir Valerie sangat ingin menjadi istri sesungguhnya. Di dalam mimpi pun Valerie merasa jijik menjadi istri laki-laki itu. Dia mendengus mengejek. Tentu, aku juga tidak berselera kepada laki-laki kasar sepertimu. Semua ini hanya untuk Rainer. Melawan wanita tidak akan pernah ada habisnya. Jupiter memilih mengabaikan perkataan wanita itu dan justru lebih peduli pada hal lain. Suruh pelayan membereskan semua barang-barangmu dan pindahkanlah ke kamarku mulai malam ini. Dan satu hal lagi yang harus kau ingat, Megan, karena kaulah yang menyatakan dirimu sebagai istriku, maka selamanya kau akan menjadi istri pajangan di kamarku. Tanpa rasa takut, Valerie kembali menantang mata Jupiter dan dia berkata penuh percaya diri. Aku akan dengan senang hati menjadi istri pajangan di kamarmu. Lantas dia beranjak melakukan apa yang dikatakan oleh Jupiter. Megan adalah perempuan normal. Ketika Jupiter lumpuh 5 tahun yang lalu dan tidak bisa memberikannya nafkah batin, Megan bahkan berselingkuh di bekas kamar mereka. Dengan mengikatnya menjadi istri tanpa mendapatkan sentuhan, bukankah itu akan membuat Megan menderita? Jupiter akan melihat sampai sejauh mana Megan mampu menahan hasrat yang tidak akan tersalurkan. Dia akan membalas perlakuan Megan 5 tahun yang lalu. Ketika nanti perempuan itu sudah sangat tersiksa, di kamar kecilnya, Valerie sangat resah menatap pelayan yang sedang mengemasi barang-barangnya. Dia akan menjadi istri Jupiter, tinggal satu kamar dengan laki-laki itu. Pasti Valerie sudah gila menerima tantangan dari lelaki gila itu. Sejak kecil, dia tidak pernah tidur dengan laki-laki manapun. Meski Valerie pernah terlibat hubungan asmara dengan beberapa laki-laki, mereka tidak pernah melakukan lebih dari sekedar saling berciuman. Bahkan Valerie masih ingat pengalamannya hampir saja menyerahkan harga dirinya kepada seorang laki-laki jika Nicky, sang adik, tidak segera kembali ke rumah. Hanya 30 menit dia dan Marius berduaan di rumahnya sudah terbuai oleh godaan dari mantan kekasihnya itu. Bagaimana jika mulai malam ini dan seterusnya dia tidur di sisi Jupiter? Apakah benar mereka tidak akan melakukan apa-apa? Betulkah lelaki itu tidak akan memperkosanya? Bagaimana jika dirinya sedang tidur dan Jupiter naik ke atas tubuhnya? Valerie sangat tertekan oleh pertanyaan gila yang terus mengganggunya. Nyonya, pakaian Anda sudah siap? Kami sudah mengantarkannya ke kamar tuan, kata pelayan yang datang di ambang pintu. Kenapa cepat sekali? Mungkin karena dia sangat sibuk dengan isi kepalanya sampai tidak sadar kapan pelayan itu membereskan barang-barangnya. Valerie lupa bahwa dia hanya memiliki sedikit pakaian yang tentu bisa dikemas dalam waktu tidak sampai setengah jam. Baik, terima kasih, sahut Valerie kemudian. Kalian boleh kembali pada pekerjaan kalian. Aku akan di sini sebentar lagi. Ia belum berani melangkahkan kakinya untuk memasuki kamar Jupiter. Jantung Valerie tidak bisa tenang di dalam sana.